Halo Ibu Ina, Halo Pak Kletus, apa kabar hari ini? kabar hari ini luar biasa baik Pak Guru. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, perjanjian kita kemarin, bahwa kita akan bertemu untuk menyelesaikan beberapa hal yang sedang dihadapi oleh Ibu Ina. Ya, baik. Selamat sore Ibu Ina. Hari ini kita akan melakukan coaching untuk mendiskusikan beberapa hal terkait siswa di kelas Ibu. Saya mendengar bahwa ada siswa yang sering izin sakit ketika ketika les mata pelajaran matematika, ya. Eh, Ibu bisa ceritakan kira-kira eh, situasi lebih lanjutnya itu seperti apa? Ya, benar sekali Pak Guru. Jadi ada beberapa siswa yang sering tidak hadir pada saat jam mata pelajaran matematika. Mereka sering izin ataukah orang tua sering memberikan surat sakit. Jadi hal ini sudah terjadi tuh sudah beberapa kali, terutama itu pada jam mata pelajaran matematika. Baik, saya mengerti bagaimana bagaimana biasanya siswa tersebut ketika saya mengerti dari penjelasan Ibu. Nah, nih itu kan tentang pelajaran matematika. Bagaimana dengan pelajaran lain? Siswa ini sering izin atau hanya pada saat jam mata pelajaran tertentu saja? Oke, kalau di pelajaran lain itu mereka jarang izin. Bahkan dilihat dari aktifnya, hadirnya mereka itu sangat baik. Tetapi ketika jam mata pelajaran matematika itu tuh mereka tiba-tiba izin, kadang juga orang tua mengirimkan surat sakit. Oke, baik, menarik ya. Eh, apakah Ibu Ina sudah mencoba berbicara dengan siswa tersebut, eh, atau mungkin sudah punya rencana untuk bertemu dengan orang tua tentang kendala yang sering dialami oleh siswa ini, ya, karena kebiasaannya sering izin sakit pada saat mata pelajaran matematika ini. Oke, Pak Kletus, kalau untuk mencoba berbicara itu sudah beberapa kali, sudah mencoba, tapi jawabannya itu cenderung menghindar dan menutup diri, kadang tidak terbuka dengan wali kelasnya. Setelah itu saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua, tapi jawabannya itu tuh tidak pasti juga. Hanya jawab saja, oh kesehatan terganggu, tapi tidak dijelaskan secara terperinci. Baik Ibu Ina ya, jadi bisa saja ada kemungkinan lain, masalah yang dihadapi oleh siswa ini bukan semata-mata tentang kesehatan, ya. Mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak punya motivasi dari dalam diri untuk mengikuti mata pelajaran matematika. Menurut Ibu Ina, mungkin bisa menemukan penyebab dari situasi ini? Ya, baik. Kalau untuk saya menduga-menduga atau kira-kira itu mungkin karena mereka pelajaran matematika itu cukup sulit bagi mereka. Dan mungkin mereka merasa tertekan atau kurang percaya diri. Saya melihat beberapa anak tuh memang tampak kesulitan ketika mereka mengikuti materi yang dijelaskan oleh guru matematika. Oke, baik. Apakah guru matematika ini eee, sudah menyadari masalah yang dihadapi oleh siswa? Mungkin ada strategi lain yang bisa digunakan untuk mendukung siswa ini, agar lebih percaya diri atau mudah memahami materi. Kira-kira strateginya seperti apa nih? Ya, kalau untuk bicara langsung ke guru matematika sih belum Pak Guru. Tapi saya rasa ini memang ke depannya harus saya lakukan. Mungkin ada metode pembelajaran yang mungkin yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka. Saya juga perlu memberikan motivasi tambahan terhadap anak tersebut. Ya, itu ide yang bagus, Ibu Ina.
mungkin langkah pertama yang bisa diambil yaitu dengan berdiskusi langsung dengan guru matematika yang bersangkutan untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi siswa di dalam kelas. Banyak hal yang mulai dari latar belakang siswa, karakter siswa, kemampuan, supaya bisa merencanakan strategi pembelajaran yang lebih inklusif ya, lebih khusus lagi. Selain itu juga Ibu bisa mendiskusikan masalah ini lebih lanjut dengan siswa yang bersangkutan dengan memberikan pendekatan yang lebih personal sehingga siswa itu bisa merasa lebih merasa didukung atau merasa diperhatikan. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak ini berjalan sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya setuju sekali Pak Kletus. Saya akan mencoba mendiskusikan, berbicara lagi secara personal dengan siswa tersebut, dengan guru matematika. Mungkin dengan pendekatan yang lebih individu atau personal itu mereka lebih nyaman dan pasti mereka akan terbuka. Yang sebelumnya bersifat tertutup, pasti mereka akan berbagi alasan yang sebenarnya. Ya, baik ya. Saya merasa sangat senang ya, Ibu terbuka untuk menceritakan dan mencoba untuk berbagi dengan berbagai pendekatan. Jika ada kesulitan dalam proses ini, eh, jangan ragu untuk berbagi. Kita sama-sama berkolaborasi, kita bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang paling efektif. Eh, Langkah apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk terhadap siswa ini setelah kita bertemu, kita berdiskusi, kita berkolaborasi Ya, baik. sekarang ini? Kira-kira rencana lanjutan itu seperti apa? Bisa diceritakan konsepnya? Ya, baik Pak Kletus. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan itu yang paling pertama saya akan berkomunikasi dengan guru matematika, mungkin dengan metode yang digunakan agar bisa membantu siswa itu lebih memahami materi yang disampaikan. Lalu saya akan mengajak siswa yang sering izin atau sakit itu berbicara secara individu dan mencari tahu masalah yang mereka hadapi. Ya, bagus sekali ya, luar biasa. Saya senang dengan rencana konkret yang Ibu akan lakukan. Saya yakin dengan pendekatan yang lebih personal, lebih berpihak kepada murid, ya, dan bekerja sama, berkolaborasi dengan guru matematika, saya yakin kendala yang dihadapi oleh siswa ini uh, bisa ditangani dengan baik. Dan saya akan mendukung Ibu sepanjang proses ini, sampai anak bisa merasa nyaman untuk mengikuti pelajaran matematika lagi. Oke. Terima kasih Pak Kletus. Saya akan segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, sama-sama. Saya juga berharap yang terbaik agar kita bisa evaluasi lagi, ya. Harapan saya bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan berharap pada perubahan yang terjadi pada anak dan kita akan kita bisa pantau bersama untuk beberapa waktu ke depan dan kita bisa mengevaluasi kembali. Semoga tindak lanjut rencana yang dilakukan Ibu bisa berhasil. Terima kasih, Terima kasih. Ibu Ina. Ya, terima kasih Pak Guru. Selamat sore Pak Kletus. Selamat sore, Ibu Ina. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Di sela-sela kesibukan, tetapi kita harus tetap memperhatikan anak-anak. Ya, luar biasa sekali Pak semangatnya. Oke, walaupun sore kita harus Tetap semangat semangat. pagi ya Pak Guru. Oke, luar biasa. Ya, Oke, semangat terima pagi. kasih sebelumnya saya ucapkan karena Pak Kletus sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita sore ini. Saya sering mendengar mengenai masalah beberapa siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan juga sering mengumpulkan tugas terlambat. Sebagai guru BK nih, jadi saya ingin mendengar pandangan dari Pak Kletus tentang bagaimana kita bisa menangani masalah ini. Kira-kira apa yang sudah Pak Kletus amati sejauh ini? Ya, baik ya. Selamat sore Ibu Ina. Terima kasih.
Eee, saya memang sudah mengamati beberapa siswa yang sering terlambat datang sekolah, dan beberapa dari mereka itu sering terlambat juga dalam mengumpulkan tugas, ya. Jadi sudah terlambat datang sekolah, terlambat juga ketika ada tugas yang mau dikumpulkan itu siswa-siswa itu selalu terlambat, terlambat untuk mengumpulkan tugas juga. Dan dari pengamatan awal saya itu melihat bahwa, eee, mereka itu ya, saya coba melakukan pendekatan, mereka itu selalu memberikan alasan yang beragam, mulai dari masalah di rumah, kemudian, eee, kurangnya motivasi dari orang tua, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kletus atas penjelasannya. Dari sini saya, mau bertanya kira-kira, menurut Pak Kletus, apakah ada sesuatu yang mempengaruhi, keterlambatan mereka, baik itu dari kehadiran maupun dalam menyelesaikan tugas? Dari beberapa siswa yang sering terlambat itu tampaknya mereka memiliki masalah di rumah ya. Seperti kurangnya dukungan dari orang tua dan kendala jarak. Ada juga yang siswa yang mengalami masalah di manajemen waktu. Biasanya kalau di manajemen waktu ini mereka itu, eee, bukan masalah dari dalam diri, tetapi mungkin saja dari masalah eksternal, di mana lingkungan keluarga. Mereka kadang-kadang tidak tinggal dengan orang tua, tetapi tinggalnya dengan keluarga, dengan om atau tanta. Nah, itu kadang-kadang menjadi beberapa kendala dari beberapa siswa yang sudah saya tanyakan. Ada juga siswa yang menunjukkan bahwa tanda-tanda kurangnya motivasi untuk berprestasi. Jadi niatnya untuk mencapai prestasi di sekolah itu sangat rendah. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi masalahnya itu di rumah dan kurangnya manajemen waktu. Memang bisa menjadi faktor Iya, yang cukup biasa atau lumrah ya Pak Guru. Jadi di sini apakah Pak Kletus itu iya. sudah melakukan konseling secara individu dengan beberapa sifat tersebut untuk lebih memahami dengan situasi yang mereka alami sekarang? Ya, baik Ibu. Saya sudah berbicara dan ya, langkah awal itu saya sudah berbicara dengan beberapa siswa secara individu. Mungkin tahapannya itu belum sampai terlalu ke dalam konseling individu ya. Mungkin saya ini mempertegas lagi karena dari tingkatan masalah ini sebenarnya kita harus bisa melakukan pendekatan yang lebih lebih santai. Jadi ada siswa yang mengaku bahwa mereka merasa tertekan dengan tugas-tugas yang banyak dan sulit. Sehingga mereka cenderung, eee, menunda hingga batas waktu yang sudah lewat. Nah, itu siswa-siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka rasa capek secara emosional karena ada masalah di rumah. Seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu, mungkin karena lingkungan rumah, faktor keluarga yang tidak mendukung anak untuk belajar, tidak membuat keluarga yang tidak mendukung untuk anak untuk mendorong mereka untuk meningkatkan motivasi belajar, sehingga itu menjadi salah satu faktor penyebab mereka. Kenapa sering datang terlambat dan terlambat mengumpulkan tugas. Seperti itu, Ibu. Jadi selain masalah manajemen waktu dan juga tekanan emosional dalam beban akademik yang mereka tertekan, jadi Ya, di sini saya mau bertanya kira-kira menurut Pak Kletus apa langkah yang bisa kita ambil untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah ini? ya. Baik, Ibu. Eee, untuk tindak lanjut yang saya akan lakukan itu, saya akan melakukan pengelompokan. Pengelompokan, yang pertama itu untuk siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas, saya menjadikan mereka sebagai satu kelompok, kemudian yang sering datang terlambat itu saya menjadikan mereka kelompok, supaya saya berencana untuk mengadakan konseling kelompok ya, supaya kita bisa membahas secara bersama dengan jenis masalah, jenis kendala yang mereka hadapi secara bersama. Misalkan dari secara pengelolaan waktu dan mengatasi kendala-kendala mereka di rumah. Selain itu, saya juga berpikir untuk penting berkoordinasi dengan guru mata pelajaran.
khususnya kepada guru-guru yang memberikan tugas-tugas yang terlalu banyak, ya. Memang penting sebagai siswa itu harus mendapatkan tugas, guru juga memberikan tugas, tetapi, jangan sampai terlalu banyak dan membebankan anak-anak. Nah, agar siswa bisa mendapatkan penjelasan ya, khususnya, agar siswa bisa mendapatkan penjelasan lebih terperinci tentang cara mengerjakan tugas secara bertahap. Dan saya tambahkan lagi, mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan orang tua, ya, khusus untuk anak yang memiliki masalah membagi waktu di rumah, seperti itu, Ibu. Bagus sekali idenya Pak Kletus, luar biasa. Jadi di sini ada sesi konseling kelompok, bisa dapat membantu siswa atau mendukung siswa dan bisa berkoordinasi dengan guru lain juga, agar penting untuk memastikan siswa itu tidak merasa terlalu terbebani, apalagi dengan tugas yang banyak. Eee, jadi di sini, apakah Pak Kletus merasa perlu melibatkan orang tua dalam hal ini? Mengingat mereka itu siswa mungkin mengalami masalah mungkin bukan saja di sekolah, bisa juga terjadi di rumah. Apakah Pak Kletus bisa melibatkan Iya, orang tua? ya seperti yang saya sudah katakan tadi, Ibu, saya berencana untuk melibatkan juga dengan orang tua, karena saya rasa dengan melibatkan orang tua itu sangat membantu, terutama bagi siswa yang memiliki masalah, yang tinggal dengan om atau tante, atau yang tinggal di keluarga, ataupun yang siswa yang mengalami, kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, saya berencana untuk mengadakan pertemuan dengan mereka, ya, dengan orang tua dari siswa, yang sering terlambat dan terlambat mengumpulkan tugas juga, supaya kita bersama-sama mencari solusi. Saya tambahkan lagi supaya kita juga bisa mengenal atau ya, mengenal kira-kira keadaan di rumah itu seperti apa, ya, keadaan anak di rumah itu seperti apa. Baik, saya setuju sekali ide yang sangat bagus, Pak Kletus. Jadi mungkin di sini ada pendekatan, jadi pendekatan yang melibatkan orang tua, di sini bisa menjadi faktor untuk memperbaiki dari, terlambat ke sekolah, mengumpulkan tugas, jadi di sini bagaimana dengan siswa yang tampaknya kurang termotivasi secara akademik? Ataukah apakah ada strategi khusus yang ingin Pak Kletus terapkan untuk meningkatkan, atau, mau mengembalikan motivasinya mereka? Kira-kira ada strategi apa, Pak Guru? Saya berpikir untuk memberikan motivasi melalui pendekatan yang lebih personal ya, dengan, memberikan layanan kepada mereka, bagaimana cara membagi waktu, memberikan tips-tips untuk manajemen waktu, kemudian, eee, saya berusaha untuk membantu siswa untuk menjalin hubungan yang baik antara apa yang mereka antara orang tua atau keluarga di rumah, kemudian mencoba untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di sekolah dengan tujuan mereka di masa depan. Artinya, kita menanyakan kepada anak-anak ini, kira-kira punya rencana ke depan itu seperti apa, dengan berkaitan dengan cita-cita, supaya cita-cita itu menjadi dasar atau motivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi. Saya juga berencana untuk mengadakan pertemuan lebih khusus memberikan motivasi, kemudian dengan tema yang pengembangan diri, manajemen waktu, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan interaktif, ya, seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Pak Guru, ide yang sangat baik dan sangat bagus. Jadi di sini ada motivasi intrinsik yang memang penting ya, agar bisa membantu mereka agar tetap disiplin dan tetap termotivasi. Jadi langkah ke depan adalah mengadakan sesi konseling kelompok, terus berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan juga melibatkan orang tua. Dan juga hal yang paling pertama itu ditekan itu selalu memberikan mereka motivasi, Pak Guru. Saya rasa dengan kolaborasi yang baik, langkah-langkah yang bisa kita ambil ini sangat membantu siswa dalam membantu siswa yang mengalami masalah, dan kita tidak ada kata terlambat ya, untuk mengembalikan mereka kepada tugas-tugas mereka sebagai seorang pendidik, sebagai seorang siswa, ya.
Oke, saya sangat setuju Pak Guru. Jadi di sini mari kita mulai dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah kita sampaikan tadi, dan kita bisa saja melihat perkembangan dengan penerapan langkah-langkah yang sudah kita buat untuk beberapa minggu ke depan. Jika ada kendala atau tantangan, ya, jadi kita perlu evaluasi lebih lanjut, atau kita berdiskusi lagi. Baik Ibu, saya akan mulai mempersiapkan untuk proses konseling. Yang paling pertama itu saya menggali informasi lebih dalam tentang siswa ini, kemudian berkoordinasi dengan guru, kemudian berkomunikasi juga dengan orang tua ya. Terima kasih atas masukan yang Ibu berikan, ini sangat-sangat bermanfaat dan semoga saya bisa segera melaksanakan ini supaya anak-anak, murid-murid kita ini lekas keluar dari permasalahan, kendala-kendala yang mereka hadapi. Oke, sama-sama Pak Kletus. Saya yakin dengan upaya ini kita bisa membantu semua siswa kita itu berkembang dengan baik, dan jangan ragu untuk saling berbagi jika ada tantangan ketika menerapkan langkah-langkah itu, dan semoga upaya itu berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, Itu saja. Terima kasih dan selamat sore. selamat sore Ibu Ina, terima kasih. Salam semangat. Ya, semangat. Berdasarkan dari praktek yang sudah kita jalani bersama tadi itu, mungkin refleksi dari saya merasa bahwa kegiatan yang kita lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan dengan baik, walaupun prosesnya ini adalah latihan, tetapi saya Iya. yakin yang namanya latihan itu tidak terlepas dari kata salah atau tidak, masih belum pas, masih kata keliru ya, kita masih tidak terlepas dari keliru, tapi saya yakin bahwa dengan proses kita belajar terus, pasti kita akan bisa menemukan cara menjadi coach yang baik. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu memang saya tadi itu banyak hal yang perlu saya tingkatkan Ibu, terutama dalam memilih atau membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kadang-kadang bingung nih, kira-kira pertanyaan terbuka ini seperti apa? Itu saya masih harus membedakan. Ini akibat kalau kita tidak terlalu fokus kalau belajar bahasa Indonesia dulu. Oke. Perbedaan antara pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup ya Pak Guru. Kalau Saya pertanyaan Ibu langsung minta. oke, Ibu kan guru bahasa kalau Indonesia. pertanyaan kalau pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban-jawaban ganda. Maksudnya tidak banyak pertanyaan yang timbul lebih banyak lagi. Tapi kalau pertanyaan yang bersifat terbuka, itu pertanyaan yang menggali. Ada beberapa jawaban yang bertubi-tubi yang masih banyak di situ. Kalau pertanyaan tertutup kita Dia tanya masuk, satu kali ya sudah selesai. selesai. Iya. Kalau Artinya pertanyaan yang mungkin terbuka juga kan pertanyaan yang terus digali sehingga si coach ini memberikan jawaban yang lebih dari satu itu Pak Guru. iya, itu yang Iya. pertanyaan terbuka ini ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ya Oke. selanjutnya mungkin ya kehadiran penuh, memang saya yakin, dengan reaksi dan respon yang Ibu berikan itu memang sudah luar biasa. Berarti sangat sangat melalui proses ini dengan baik. Merasa Oke. bahwa apa yang saya katakan itu Ibu mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan solusi. Nah, itu saya dapat melihat dengan baik tadi. Kemudian, yang saya lakukan ya, untuk memperbaiki dan meningkatkan itu tadi saya, apa ya, mungkin saya coba untuk lebih memahami lagi tentang pertanyaan itu, seperti yang Ibu Ina sudah menjelaskan itu. Kemudian melibatkan, apa, kita lebih menggali lagi, bagaimana caranya tuh kita sampai menemukan titik titik permasalahan, dan dari titik permasalahan itu tuh
kita sama-sama mencarikan solusi. Nah, itu yang harus alurnya tuh dia punya memang alur Tirta ini kita menerapkan, tetapi kadang-kadang kalau saya sendiri itu mungkin menerapkan alur Tirta, tetapi tidak terlalu hanya di permukaan saja. Iya. Yang saya mau tingkatkan itu benar-benar menerapkan yang namanya alur Tirta sampai pada titik masalah yang paling inti, kemudian kita mencarikan solusinya atau memberikan kesempatan kepada coach itu menemukan solusi. Itu yang belum saya temukan dalam pengalaman saya tadi, seperti itu. Iya. Mungkin itu refleksi dari saya Ibu. Oke, terima kasih Pak Kletus untuk refleksi dirinya. Oke, berarti sekarang giliran saya untuk merefleksikan diri selama percakapan ya dari antara coach dengan coachee dengan dua masalah yang berbeda. Dari sini ada 4 pertanyaan pemandu di sini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi secara keseluruhan sesi kita itu berjalan dengan baik dan produktif. Di sini apa yang perlu diperbaiki, kalau dari saya itu namun saya sadar bahwa saya perlu memberikan lebih banyak ruang untuk coachee untuk mengembangkan pemikiran ya, agar bisa menemukan solusi atau jawaban pertanyaan yang bersifat terbuka di sini. Setelah itu untuk memperbaiki atau meningkatnya itu yang pertama itu menjaga kehadiran penuh di sini sehingga bisa membantu Ya, dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif dan nyaman sehingga percakapan itu dapat berjalan dengan lancar dan aman juga. Jadi sini kalau untuk umpan balik Pak Guru, saya cuma mau bertanya, mungkin ini hanya perasaan saya saja. Coba kira-kira bagaimana perasaan Pak Kletus selama kita melaksanakan percakapan ini antara berubah peran dari coach ke coaching selama supervisi ini, kira-kira perasaan Pak Kletus itu bagaimana kira-kira? biasanya tuh saya berhadapan dengan siswa, biasanya. Dan itu artinya kan, ya memang kasarnya tuh saya bilang, mereka ini sebagai siswa, jadi kesannya saya lebih mendominasi. Tetapi Ya, ketika masuk ke dalam proses eh, menjadi coaching ini, saya menyadari bahwa kita ini sesama guru, kemudian tidak ada yang superior, tidak ada yang orang yang lemah, jadi kita ini setara. Dan itu saya merasakan bahwa ketika kita berdiskusi, bertukar pikiran itu enak daripada mendengar satu arah saja. Ya, artinya kan terlepas dari pemikiran kita yang benar atau tidak, tetapi kita bisa berkolaborasi di situ. Kita bisa bertukar pikiran. Mungkin dari saya keliru, tapi ketika Ibu Ina mendengarkan, kemudian Ibu Ina saring kembali, oh tidak, mungkin lebih baiknya seperti ini. Nah, jadi itu yang saya rasakan bahwa lebih enak kalau kita jangan membeda-bedakan status kita atau posisi kita, tetapi kita jadikan kita ini sebagai rekan, sama rekan yang sama-sama menemukan masalah, kemudian sama-sama mencari solusi. Seperti itu. oke. Terima kasih Pak Kletus. Berarti kesimpulannya di sini kita harus ada keterampilan di sini kita harus mendengarkan dengan aktif kalau coaching ya. Dan kita bisa saling memberikan Ya, ruang untuk saling berbagi, memecahkan masalah. Ya, mungkin itu saja kesimpulannya.